Lee Hong Jo yang mendapat keluhan dari masyarakat tentang bisingnya pembangunan gedung di wilayah mereka. Saat masyarakat ingin protes di depan gedung tersebut, terjadilah kecelakaan kerja dan seorang pekerja tewas di tempat. Kejadian tersebut sampai ke persidangan, dan pemilik gedung tersebut diwakili oleh pengacara Jang Shin-yu. Jang Shin-yu dengan mudah memenangkan persidangan dengan memojokkan keluarga korban, sehingga pemilik gedung bebas dari tuntutan. Sayangnya seusai kemenangan, para pengacara ingin menuntut CEO tersebut karena dia telah melakukan pelecehan dan juga kekerasan pada karyawan firma hukum itu. Sayangnya, sang pimpinan firma hukum itu tidak menuntutnya karena dia adalah klien terbesar. Di sisi lain, Lee Hong Jo akan dipindah tugaskan ke balai kota. Sayangnya dia sangat khawatir kalau dia akan bertemu dengan Pak Gong, atasannya yang dulu sangat menyebalkan, dan dia berharap dia tidak akan masuk dengan timnya. Sayangnya harapan Lee Hong Jo sia-sia, dia benar-benar masuk ke dalam tim kerjanya Pak Gong, dan juga karyawan lain ikut sinis padanya. Dan saat Lee Hong Jo sedang makan siang sendirian, dia mendengar karyawan lain sedang membicarakan pria yang paling tampan di seluruh balai kota, yaitu Kwon Jae-kyung. Jang Shin-yu sedang di tempat kerja saat tiba-tiba ada tangan merah berlumuran darah membelainya. Dan itu adalah sebuah kutukan yang telah diterimanya yang membuat dia juga kesakitan. Lalu ada siaran langsung dari YouTuber yang sedang menjelajahi sebuah rumah tua di tengah hutan. Sayangnya terjadi kecelakaan dan dia pun tewas di sana. Keluarga mendiang mengajukan pengaduan di balai kota untuk membongkar rumah di hutan tersebut. Mereka sampai membuat keonaran sampai akhirnya Lee Hong Jo mengajukan diri untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan ditemani karyawan lain, Hong Jo pergi ke hutan di mana letak rumah tersebut. Sayangnya, karyawan itu tidak ingin menemani Hong Jo, sehingga Hong Jo pergi ke dalam hutan sendirian dan menemukan bahwa rumah itu benar-benar angker dan juga tidak terawat. Tiba-tiba, Hong Jo menemukan bayangan laki-laki. Lalu dia terkejut, terjatuh, akhirnya pingsan. Ternyata itu adalah Jang Shin-yu. Lalu Hong Jo mengira dia adalah malaikat maut. Lama tak kembali, karyawan yang menemani Hong Jo menyusulnya, tapi entah kenapa dia malah ketakutan sendiri. Hong Jo menunjukkan foto-foto rumah tersebut pada Pak Gong, dan sepertinya itu sulit dibongkar karena itu adalah lahan pribadi. Sayangnya Pak Gong tidak mau tahu dan Hong Jo harus segera menyelesaikannya. Hong Jo mulai mencari informasi dan bertanya kepada para lansia dan menemukan bahwa pemiliknya adalah seorang pengacara. Sesuai informasi yang didapat, Hong Jo pergi ke tempat pengacara tersebut, dan di dalam lift dia bertemu dengan laki-laki yang dia temui di rumah angker tersebut. Dia masih mengira bahwa itu adalah malaikat maut, tapi dia berkata bahwa dia bukan malaikat tapi seorang manusia. Hong Jo bertanya pada resepsionis di manakah kantor Jang Shin-yu. Ternyata orang yang bersamanya tadi adalah Jang Shin-yu. Hong Jo pun langsung masuk ke kantornya dan memohon agar membongkar rumah tersebut. Sayangnya Jang Shin-yu menolak. Dan Jang Shin-yu berkata dia akan menuntutnya jika kalian bersikeras. Hong Jo segera melapor kepada Pak Gong bahwa pembongkaran itu akan lama karena pemiliknya tidak mau membongkarnya. Tapi lagi-lagi Pak Gong tidak mau tahu. Di tempat lain, Jang Shin-yu sedang makan siang bersama pacarnya, Yoon Na-yeon. Na-yeon mengajak Shin-yu untuk berlibur bersama. Sayangnya, Shin-yu terlalu sibuk dengan persidangan. Saat akan pulang, Hong Jo tidak sengaja bertemu dengan Kwon Jae-kyung. Dia sangat senang karena selama ini Hong Jo menyukainya. Esoknya Hong Jo menemui Jang Shin-yu dan tidak menyerah untuk membujuknya. Hong Jo bahkan bertanya di mana dukun yang dulu menempatinya tinggal. Dia berjanji kalau dukun itu tidak mengizinkannya, dia tidak akan membongkar rumah itu. Dengan menceritakan cerita sedihnya Hong Jo, Jang Shin-yu pun merasa kasihan dan memberikan alamat rumah sakit tempat dukun tersebut. Dan Hong Jo pun langsung menemuinya.
Tak berapa lama, Jang Shin-yu ditelepon oleh Hong Jo bahwa sang dukun telah mengizinkan untuk membongkar rumah tersebut. Serasa tak percaya, Jang Shin-yu langsung menemui dukun tersebut di rumah sakit itu. Tapi Jang Shin-yu malah mendengar hal yang tak terduga. Sebelum pembongkaran, keluarga Jang Shin-yu melakukan doa di tempat tersebut, karena sepertinya tempat itu mempunyai arti di keluarganya. Di kantor, Hong Jo tidak menemukan semua koleganya. Dia bertanya pada karyawan lain di mana mereka, dan dia bilang bahwa koleganya sedang berpesta makan malam untuk merayakan perizinan pembongkaran tanpa mengajak Hong Jo. Di tempat pembongkaran, Jang Shin-yu menemukan sebuah kotak kayu, tepat seperti yang dikatakan dukun tersebut. Saat akan pulang, Hong Jo melihat para koleganya sedang mabuk setelah makan malam. Hong Jo sangat sedih karena ternyata dia tidak dianggap di sana, bahkan setelah kerja kerasnya selama ini. Tiba-tiba Jang Shin-yu ada di belakangnya dan ingin dia ikut dengannya. 선물이 있어요? Dia memberikan Hong Jo sebuah kotak kayu dan bilang bahwa itu adalah pemberian sang dukun dan Hong Jo adalah pemiliknya. Sampai di rumah, Hong Jo melihat kotak itu. Dia mencoba membukanya dengan segala cara, tapi tetap tidak terbuka. Akhirnya Hong Jo pun menyerah. Kembali ke tempat kerja di mana Kwon Jae-kyung berkata pada wali kota untuk merekrut seorang penasihat hukum. Dan Kwon Jae-kyung langsung menemui Jang Shin-yu untuk membujuknya menjadi penasehat hukum di balai kota. 하지만 동기부여가 안 된다라는 거야. 답은 되도록 빨리 줘. Adegan beralih pada Lee Hong Jo yang sedang menghubungi Jang Shin-yu dan memperlihatkan bahwa gembok di kotak kayu itu susah dibuka dan menyuruh Jang Shin-yu untuk tidak menghubunginya terus. Esok hari di tempat kerja Jang Shin-yu, di mana CEO yang ingin ramai-ramai mereka tuntut datang ke sana untuk meminta maaf dengan bingkisan sebuah jam tangan mewah. Tak lama kemudian dia pun pergi dan semua orang memberi salam dan membungkuk kecuali Jang Shin-yu, dan itu membuat sang CEO marah kenapa dia tidak membungkuk. Dan Jang Shin-yu berkata bahwa dia bukan lagi karyawan firma hukum tersebut. Mulai sekarang dia sudah mengundurkan diri. Saat Lee Hong Jo sedang makan malam, tiba-tiba dia ingin memperbaiki lampunya yang mati. Sayangnya lampu itu tidak juga menyala. Saat ingin menutup kembali penutup lampunya, Hong Jo tiba-tiba terjatuh dan penutup lampunya pecah hampir mengenainya. Itu membuat Hong Jo sedih dan berharap ada yang membantunya. Lalu tiba-tiba dia mendengar suara. Ternyata suara itu berasal dari gembok kotak kayu yang terbuka. Dia membuka kotak kayu itu dan di sana ada sebuah buku yang bertuliskan mantra surgawi. Di sana terdapat resep-resep bagaimana awet muda, mantra cinta, dan lain sebagainya. Awalnya Hong Jo mengira itu hanya omong kosong, lalu tiba-tiba dia membacanya kembali dan mulai tertarik. Besoknya Hong Jo bertemu Jang Shin-yu di balai kota. Jang Shin-yu ingin mengambil kembali kotak kayu tersebut. Tapi Hong Jo bilang bahwa dialah pemiliknya karena gembok kayu tersebut sudah terbuka. Sampai di meja kerjanya, Hong Jo ditanyai oleh karyawan lain apakah dia mengenal Kwon Jae-kyung sampai Hong Jo dipuji di forum balai kota. Hong Jo sangat senang bahwa orang yang disukainya telah memujinya. Lalu karyawan lain berkata kalau kau menyukainya, kau berada di urutan 102 dari semua orang. Dan Jang Shin-yu mulai bekerja di balai kota dan menempati ruangannya. Shin-yu menemui Hong Jo sepulang kerja untuk melihat isi kotak kayu tersebut. Hong Jo pun diantar oleh Shin-yu ke rumah. Tapi Hong Jo menyuruh Shin-yu untuk menunggu di pinggir jalan selagi dia mengambilnya. Tapi Hong Jo malah diganggu oleh orang mabuk. Tiba-tiba Shin-yu datang menolongnya. Akhirnya Shin-yu pun ikut ke rumah Hong Jo. 아까는 고마웠어요. Hong Jo meminta tolong untuk memperbaiki lampunya yang mati, tapi sayangnya Jang Shin-yu tidak bisa karena tangannya bermasalah. Hong Jo lalu menunjukkan isi kotak kayu tersebut, di mana itu adalah sebuah buku mantra.
Jang Shin-yu pun mulai melihatnya. Tak lama kemudian, Hojung mengambilnya kembali. Lalu Jang Shin-yu bilang, ambil semua mantra di situ kecuali satu. Dan dia ingin meminta satu mantra yang ada di dalam situ. Dan dia meminta tolong dengan sangat pada Hongjo. 그럼 주술 계약은 성립된 걸로 알고 부탁입니다. 알겠어. Esoknya di tempat kerja Hongjo, saat karyawan lain ingin makan malam bersama untuk membicarakan suatu masalah, lagi-lagi Hongjo tidak diajak. Karena tidak ingin sendirian lagi, Hongjo nekat untuk bergabung di sana, walaupun Pak Gong sudah melarangnya. Tiba-tiba Hongjo disuruh duduk oleh Pak Gong. Ternyata di sana ada Kwon Jae-gyeong dan Jang Shin-yu yang datang. Akhirnya mereka pun makan malam bersama. Lalu kolega Hongjo bertanya pada Kwon Jae-gyeong apakah dia benar memujinya di forum balai kota. Lalu Kwon Jae-gyeong berkata iya. Selesai makan malam, kolega Hongjo melanjutkan untuk ronde kedua mereka. Laki-laki Hongjo ditinggal dan tidak diajak. Tiba-tiba Kwon Jae-gyeong menemui Hongjo. Dia memberikannya sebuah baju dan dia berterima kasih pada Hongjo karena telah menolongnya tempo hari. Tapi Hongjo malah menyatakan cintanya padanya dan mengira bahwa Kwon Jae-gyeong juga menyukainya. Tapi Kwon Jae-gyeong menyukai Hongjo hanya sebagai rekan kerja. Lalu esoknya berita tentang Hongjo menyatakan cinta pada Kwon Jae-gyeong tersebar di balai kota. Hongjo mengira pelakunya adalah Jang Shin-yu, tapi ternyata dia bisa membuktikan bahwa pelakunya bukan dia dan sepertinya ada orang yang memfotonya diam-diam. Saat tiba di rumah, tiba-tiba ada sebuah bingkisan di depan rumahnya. Ternyata itu adalah kiriman dari si pemilik rumah yang sedang bertani di desa. Hongjo segera membongkar isi bingkisan tersebut. Di sana ada sebotol susu kambing yang ada di situ. Tiba-tiba dia teringat dengan buku mantra surgawi yang dibacanya. Di situ ada mantra cinta dengan bahan susu kambing tersebut. Karena rasa sukanya pada Kwon Jae-gyeong, Lee Hongjo pun berpikir untuk memantrainya. Dia pun segera menyiapkan semua bahan-bahan yang ada yang tertulis dalam buku surgawi. 태어나기 시작하면 겪어라. Apakah Hongjo akan berhasil? Kita tunggu di episode selanjutnya.